Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Febiani, NIM G321919006 dari Ilmu Komunikasi Sore. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di e-learning mata kuliah Komunikasi Massa. Menurut saya, peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai masa pandemi belum sepenuhnya berhasil. Dikarenakan masih banyak orang di luar sana tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah yang longgar membuat masyarakat meremehkan protokol kesehatan itu sendiri. Salah satu alasan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan salah satunya berkaitan dengan isu-isu bahwa pemerintah kurang jujur kepada masyarakat mengenai penanganan COVID sehingga masyarakat kurang menanggapi pesan-pesan yang dianjurkan pemerintah. Untuk sasaran itu sendiri menurut saya sudah tepat sasaran. Namun beberapa orang masih tidak mau tahu tentang pandemi yang terjadi ini. Namun bagaimanapun mereka sebenarnya sudah tahu informasinya, tapi enggan untuk menanggapinya. Contoh, pemerintah menganjurkan untuk jangan dulu berkerumun. Anjuran ini sepertinya semua orang sudah tahu. Namun efek ke masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang positif, mereka akan di rumah aja, ada yang negatif, mereka masih berkerumun. Nah, di dalam suatu komunikasi pastinya ada hambatan, apalagi komunikasi melibatkan banyak sekali orang. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali etnis, suku, bahasa, norma-norma yang berbeda-beda. Akan sulit bagi kita untuk menyatukan hal tersebut. Sehingga dengan latar belakang berbeda, ini membuat pesan yang disampaikan pemerintah kurang dipahami oleh masyarakat. Pada masa pandemi ini, jurnalis mengambil berita dengan audio dan video saja, melalui telepon misalnya. Pers tidak bisa mewawancarai langsung dengan narasumber yang terkait, dikarenakan ada pembatasan-pembatasan sosial yang bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Cara seperti ini tidak bisa dibuat patokan untuk pemberitaan. Namun pers sadar akan struktur pemerintahan yang vertikal, pers tidak bisa mengulik data-data yang tidak disajikan untuk umum. Pers hanya bisa mendapatkan data yang resmi-resmi saja. Maka dari itu, pers mengumpulkan data-data tidak hanya dari pemerintahan. Mereka juga melibatkan pejabat pemerintahan, pakar-pakar yang terkait, dan warga sekitar. Sepanjang pandemi ini, pemerintah sudah menerapkan etika komunikasi. Salah satunya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat tentang kekhawatiran masyarakat melalui tindakan-tindakan yang spesifik untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai contoh, pada saat ini masyarakat mendapatkan dampak besar khususnya di ekonominya. Nah, masyarakat ini mengeluh ke pemerintahan akan hal itu. Kemudian, langkah dari pemerintah atau jawaban dari pemerintah adalah memberikan bantuan-bantuan langsung. Menurut saya, itu termasuk bentuk empati dari pemerintah. Salah satu bentuk etika komunikasi massa yang dilakukan oleh media massa adalah memberitakan berita yang jujur. Pada media massa pemberitaan sepanjang pandemi ini, jurnalis sangat teliti untuk menyaring berita yang akan disajikan. Karena pada suasana ini, tingkat sensitif masyarakat meningkat. Dengan begitu, jurnalis harus sangat berhati-hati untuk memberitakan berita yang ingin disampaikan. Harapannya, berita yang disampaikan oleh jurnalis akan dijadikan informasi dan edukasi untuk masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintahan harus memberikan informasi ke khalayak yang dengan hambatan-hambatan tertentu. Pers juga harus melakukan tugasnya untuk memberitakan berita yang nyata, jujur, dan terpercaya.
Dalam pemberitaan juga harus memenuhi etika-etika yang ada agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas tanpa menyinggung pihak manapun. Penyampaian informasi juga bisa dibantu oleh orang-orang tertentu di setiap daerah agar memudahkan penyampaiannya. Sekian presentasi jawaban soal ujian akhir semester komunikasi massa dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.